Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu Rizky pada Mapel Matematika. Nah, untuk sekarang kita sudah memasuki pertemuan keempat ya. Nah, pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi ini masih temenan nih sama histogram, dan nanti OGIF kita akan bahas pertemuan kelima ya. Nah, poligon frekuensi ini masuk ke dalam penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, untuk tujuan pembelajaran keempat ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami penyajian data dalam penyajian data kelompok menggunakan poligon frekuensi ya. Kemudian kalian diharapkan mampu menyajikan poligon frekuensi. Selanjutnya kalian berupaya menjelaskan pada teman kalian hasil telaah tentang poligon frekuensi ini. Langsung saja ke definisi atau pengertian dari poligon frekuensi. Pengertiannya yaitu poligon itu tersusun dari dua kata, yaitu poli dan gon. Poli itu tersendiri adalah artinya banyak, sedangkan gon itu titik. Jadi poligon dapat diartikan sebagai sudut banyak. Nah, ada dua jenis poligon di sini, yaitu poligon terbuka dan poligon tertutup. Nah, yang sekarang kita akan bahas tentang poligon terbuka ya. Dikatakan poligon terbuka ditandai dengan titik awal dan titik akhirnya tidak bertemu pada satu titik. Sedangkan poligon tertutup itu jika titik awal dan titik akhirnya bertemu pada satu titik. Nah, ini ada gambar dari poligon frekuensi. Nah, sebenarnya poligon itu hampir mirip cara pengerjaannya dengan histogram. Akan tetapi kalau histogram itu menggunakan batang, kalau poligon frekuensi itu menggabungkan sudut satu dengan sudut lainnya atau titik satu dengan titik lainnya. Nah, ini langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk poligon itu ada 6. Nah, yang pertama itu kita sajikan dulu data acak itu dalam tabel ya. Jadi data acaknya kita rubah dulu dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan nilai titik tengah setiap kelasnya. Yang ketiga, membuat bidang tempat menyajikan data ya. Bidang kartesiusnya kita siapkan. Keempat, memasangkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Kelima, menghubungkan titik tengah setiap kelas yang sudah sesuai dengan nilai frekuensinya ya. Keenam, proses penyajian data kelompok bentuk poligon sudah selesai. Nah, ini untuk kalian lebih pahamnya, ini ada contoh ya, bisa kita perhatikan. Contoh yang pertama, berikut adalah data nilai matematika dari satu kelas yang berjumlah 40 siswa. Nah, ini ada nilai-nilainya. Dari 40 siswa ada 82 sampai 100. Nah, data acak ini kita rubah dulu dalam bentuk tabel. Nah, data acaknya setelah kita rubah dalam bentuk tabel hasilnya seperti ini ya. Itu ada rentang dari kelas 71 sampai 75 dan 96 sampai 100. Setelah itu kita cari nilai tengah atau titik tengahnya dari setiap kelas ya. Ingat, setiap kelas di sini kan ada 6 kelas ya. Jadi nanti titik tengahnya atau nilai tengahnya juga ada 6. Karena dari setiap kelas itu harus mencari nilai tengahnya atau titik tengahnya. Nah, nilai tengahnya atau titik tengahnya carinya gimana sih? Nah, rumusnya yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2 ya. Ini kita contohkan satu saja dari kelas 71 sampai 75 ya. Di sini kita udah tahu nih batas atas dan batas bawahnya. Batas bawahnya itu 70,5 dan batas atasnya 75,5, sehingga nilai tengahnya atau titik tengahnya sama dengan 70,5 ditambah 75,5 dibagi 2, hasilnya 73. Maka tabel distribusi frekuensinya hasilnya seperti ini yang lengkap ya. Di sini versi yang lengkap itu seperti ini. Nah, yang sebelumnya itu hanya versi
kelas dengan frekuensinya saja. Kalau yang ini sudah ada kelas dan beserta batas bawah kelas, batas atas kelas, titik tengah, dan frekuensi. Nah, di sini titik tengah sudah bisa dimunculkan semua, sehingga kita bisa langsung membuat grafik dari poligon frekuensinya. Nah, ini ada siapkan dulu tapi bidang kartesiusnya. Nah, sumbu X-nya itu sebagai nilai, sumbu Y-nya sebagai frekuensi. Sumbu X itu kenapa kita mulai dari 73? Karena 73 itu sebagai nilai tengah pada kelas pertama. Nah, jadi ini titik-titiknya itu 73, 78, 83, 88, 93, 98 itu dari titik tengah dari setiap kelas. Karena kelasnya ada 6, maka di sini titiknya juga ada 6. Untuk frekuensinya kita lihat dulu. Frekuensi paling tinggi itu kan 13, makanya di sini frekuensinya dari 1 sampai 13 ya. Nah, setelah bidang kartesiusnya siap, baru deh kita pasang-pasangkan. Nah, ini 73 dipasangkan dengan 2 karena nilai yang mendapatkan 73 atau titik tengahnya itu ada sejumlah 2 orang atau 2 siswa dan seterusnya. Ini ada contoh 2 juga sama. Contoh 2 ini ada 80 pengusaha ya. Nah, data acak ini selanjutnya kita rubah dalam bentuk tabel sehingga ketemulah seperti ini ya. Seperti ini. Di sini tabelnya kurang lengkap, sebenarnya harus ada titik tengahnya untuk membuat untuk membuat diagram poligon frekuensi ini ya. Nah, cara pengerjaannya sama. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Barangkali ada yang masih belum paham, bisa chat pribadi ke Ibu. Setelah ini seperti biasa kalian kerjakan kuis di Kejar ID dan kerjakan tugas wajibnya untuk pertemuan ke-4. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.